Alex Marquez telah dipastikan akan membalap dengan spesifikasi factory Ducati untuk kejuaraan dunia MotoGP musim 2026. Keputusan ini menjadi pengakuan atas performanya yang luar biasa musim ini bersama Gresini Racing. Musim ini, Alex menggunakan Ducati GP24 yang berstatus spesifikasi musim lalu, namun hasilnya sangat impresif. Ia berhasil meraih kemenangan perdana di kelas Premier di sirkuit Jerez dan Catalunya, ditambah 1 kemenangan sprint, serta total 21 podium dari 32 balapan. Bahkan, dia adalah satu-satunya pembalap selain Marc Marquez yang masih secara matematis punya peluang juara di musim ini. Dalam klasemen pencapaian, Alex memimpin jauh atas Francesco Bagnaia, rekan satu tim Marc Marquez untuk posisi runner-up, dengan selisih 93 poin. Alex sendiri menyebut bahwa ini adalah kehormatan besar bisa membalap dengan sepeda motor factory bersama Gresini. Ia melihat ini sebagai penghargaan untuk kerja kerasnya dan seluruh tim. Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse, menyatakan bahwa setelah berbagai evaluasi, Ducati memutuskan untuk meningkatkan dukungannya kepada Alex dan timnya agar progres mereka musim depan bisa lebih baik. Nadia Padovani, pemilik Gresini, menyebut bahwa ini adalah berita yang sangat penting bagi tim dan berterima kasih kepada Ducati atas kepercayaan yang diberikan. Dengan upgrade ke spesifikasi factory, Alex Marquez akan mendapatkan akses ke teknologi dan perkembangan mesin terkini dari Ducati, yang biasanya menjadi keunggulan signifikan di MotoGP. Ia akan berada di level yang sama dengan pembalap di tim resmi Ducati dan ini bisa menjadi pembeda dalam perebutan gelar musim depan. Bagi Gresini Racing, ini juga menegaskan bahwa mereka bukan hanya tim satelit biasa. Mereka mampu menampilkan performa yang memaksa pabrikan untuk memberi pengakuan dan fasilitas terbaik. Ducati akhirnya memberikan kejelasan soal status tim VR46 setelah adanya kabar Alex Marquez akan naik kelas ke motor pabrikan penuh mulai musim 2026 bersama Gresini. Kabar baiknya, VR46 tetap aman. Fabio Di Giannantonio akan terus memakai motor dengan spesifikasi pabrikan, jadi tim Valentino Rossi ini masih berstatus factory supported dari Ducati. Artinya, tahun 2026 nanti Ducati akan punya 4 pembalap dengan motor pabrikan. Francesco Bagnaia, Marc Marquez, Alex Marquez, dan Fabio Di Giannantonio. Sementara Franco Morbidelli dan Fermin Aldeguer akan tetap memakai motor versi satelit. Perlu dicatat, mesin MotoGP sudah masuk masa pembekuan sampai akhir 2026 karena regulasi baru 850cc yang akan hadir di 2027. Jadi Ducati tak bisa bikin mesin baru, hanya bisa main di bagian lain seperti sasis, aerodinamika, dan elektronik. Untuk musim depan, motor yang dipakai pembalap pabrikan akan berupa GP25 dengan upgrade di beberapa komponen non-mesin. Jadi, persaingan masih tetap ketat meski aturan mesin dibatasi. Maverick Viñales kembali mencuri perhatian timnya, Tech3 KTM saat sesi uji coba MotoGP di Misano. Meski masih dalam tahap pemulihan dari operasi bahu akibat cedera di Sachsenring, Viñales mampu melewati sesi yang sangat menantang dengan hasil yang mengejutkan. Selama tes tersebut, dia berhasil menyelesaikan lebih dari 60 putaran, jumlah yang setara dengan lebih dari 2 balapan Grand Prix penuh. Hal ini membuat manajer tim Nicolas Goyon sangat terkesan. Namun begitu, Viñales belum dalam kondisi sempurna. Keterbatasan mobilitas dan kekuatan tubuh mengganggu posisinya dalam membungkuk di atas motor saat di lintasan lurus, sehingga ia belum bisa memaksimalkan performa secara keseluruhan. Daripada mencoba komponen baru, Viñales memilih untuk melakukan stress test. Fokus utama adalah menguji seberapa jauh bahunya dapat bekerja selama putaran demi putaran serta mengecek daya tahannya. Hasilnya juga cukup positif. Ia mencatatkan waktu terbaik pada akhir hari, menempatkannya di posisi ke-10 di klasemen sementara waktu, dengan margin sekitar 0,843 detik di belakang Pedro Acosta. Viñales menyebut bahwa selama 10 hari ke depan dia akan fokus pada pemulihan dan pelatihan agar bahunya kembali kuat dan mobilitasnya meningkat, termasuk latihan fisik dan mengendarai dengan motor 600cc di trek karting. Tujuan utamanya bisa kembali melakukan posisi tuck-in yang optimal di atas motor saat balapan di Motegi nanti. Di MotoGP Jepang nanti, Marc Marquez sebenarnya punya kesempatan besar untuk meraih gelar dunia ke-9 dalam karier Grand Prix-nya.
Namun muncul kontroversi baru karena Liberty Media dan Dorna Sports kabarnya hanya ingin menampilkan Marquez sebagai 7 kali juara dunia MotoGP, bukan 9 kali juara dunia keseluruhan. Kenapa begitu? Karena Liberty ingin menonjolkan MotoGP sebagai kelas utama, sementara gelar dari kelas lain seperti Moto2 dan Moto3 dianggap tidak masuk hitungan utama. Jadi, meski Marquez sudah juara di semua kelas, yang dirayakan hanya gelarnya di kelas Premier. Hal ini jelas menimbulkan perdebatan, apalagi jika diterapkan juga ke legenda lain seperti Valentino Rossi atau Giacomo Agostini yang gelarnya di luar kelas utama bisa saja dihapus dari sorotan. Menanggapi situasi ini, Marquez memilih sikap simpel. Ia tidak mau ribut soal angka 7 atau 9, melainkan akan memakai angka 1 sebagai simbol bahwa ia adalah yang terbaik atau nomor 1. Langkah Liberty ini menuai kritik karena dianggap mengabaikan sejarah panjang MotoGP dan kerja keras pembalap di semua kelas. Liberty Media, perusahaan yang juga pemilik Formula 1, kini semakin serius mengurus MotoGP setelah resmi mengakuisisi Dorna. Keseriusan itu terlihat jelas di seri Misano, di mana jajaran petinggi Liberty turun langsung ke paddock untuk melihat bagaimana MotoGP berjalan dari dekat. Beberapa perubahan pun mulai terasa. Misalnya, ada protokol baru saat upacara prabalapan dengan seluruh pembalap berkumpul di grid sebelum start, mirip dengan yang sudah lama ada di F1. Lalu, Moto2 akan diganti oleh Harley-Davidson Cup mulai musim depan. Liberty juga menegaskan bahwa kelas MotoGP akan jadi pusat perhatian, sementara Moto2 dan Moto3 lebih ditempatkan sebagai pendukung. Selain itu, mereka sedang menyiapkan layanan streaming baru yang ditargetkan berjalan penuh pada 2026 agar penonton bisa lebih mudah menikmati balapan tanpa gangguan. Singkatnya, Liberty ingin membawa MotoGP ke level yang lebih modern dan lebih dekat dengan gaya global Formula 1, baik dari sisi acara, branding, maupun cara menonton. Veda Ega Pratama, pembalap muda Indonesia, baru saja menuntaskan musim Red Bull Rookies Cup 2025 dengan prestasi gemilang, finish di posisi kedua klasemen. Pencapaian ini memberinya apa yang disebut sebagai golden ticket untuk melaju ke kelas Moto3 World Championship pada 2026 meskipun usianya masih 17 tahun. Pertanyaannya sekarang, di tim mana Veda akan berlaga di Moto3? Belum ada pengumuman resmi dari pihak Veda atau tim manapun, tetapi sinyal-sinyal sudah mulai muncul. Menurut jurnalis dari Sky Sport Italia, Rosario Triolo, Veda diharapkan menutup kesepakatan dengan Honda Tim Asia dalam beberapa hari mendatang. Kesepakatan hampir selesai. Jika kesepakatan benar terjadi, maka ini akan menjadi tonggak sejarah. Pembalap dari Indonesia yang naik ke level Moto3 melalui jalur Honda Tim Asia.